Newcastle United telah menyelesaikan musim yang luar biasa. Mereka berhasil finish di posisi keempat dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Keberhasilan masuk ke UCL musim depan menjadi penampilan perdana Newcastle di kompetisi tertinggi antar klub Eropa setelah absen selama 20 tahun. Kesuksesan ini tidak terlepas dari pembelian berani dari pemilik baru ditambah dengan kejeniusan sang pelatih Eddie Howe. Di awal pembentukan Premier League, Newcastle memang masih berada di divisi kedua. Namun, tepat di musim itu pula yaitu musim 1992-1993, Newcastle mendapatkan tiket promosi ke Premier League. Periode ini sempat menjadi periode keemasan Newcastle di mana terdapat beberapa pemain legenda yang pernah memperkuat Newcastle yaitu Andy Cole, Les Ferdinand, dan sang top skor klub dengan 206 gol yang rekornya masih bertahan hingga saat ini, Alan Shearer, yang direkrut dari Blackburn Rovers pada tahun 1996. Pada periode awal pembentukan Premier League ini pula, Newcastle sempat 2 kali mencicipi posisi runner-up Premier League, tepatnya pada musim 1995-1996 dan 1996-1997. Pada masa ini pula, Newcastle bolak-balik tampil di kompetisi antar klub Eropa. Tidak lama setelah Shearer pensiun, Newcastle pun akhirnya kembali ke divisi kedua setelah harus degradasi pada musim 2008-2009 walaupun langsung promosi pada musim berikutnya. Newcastle pun sempat terdegradasi kembali pada musim 2015-2016 walaupun lagi-lagi mampu untuk promosi kembali pada musim 2016-2017. Musim 2022-2023 ini pun menjadi musim yang begitu spesial bagi Newcastle. Tidak hanya karena torehan hasil akhir yang begitu memuaskan, di mana mereka sukses berakhir di zona Liga Champions, namun ada catatan prestasi lain yang sukses diraih oleh Newcastle. Pertama adalah Newcastle merupakan tim dengan kekalahan paling sedikit di liga bersama dengan Manchester City, yaitu dengan hanya 5 kekalahan. Solidnya skuad The Magpies membuat mereka hanya bisa ditumbangkan oleh klub raksasa, yaitu kekalahan dari Liverpool 2 kali, Manchester City, Arsenal, dan Aston Villa. Tidak hanya menjadi tim dengan rekor kekalahan paling sedikit, Newcastle juga sukses menjadi tim dengan rekor kebobolan paling sedikit lagi-lagi bersanding dengan sang juara bertahan Manchester City, yaitu dengan 33 gol saja. Hasil ini membuktikan betapa solidnya lini pertahanan Newcastle. Peningkatan Newcastle dalam waktu 1 tahun itu tidak lepas dari kedatangan investor asal Arab Saudi pada Oktober 2021. Sejak itu, suntikan dana menjadi lancar untuk menunjang aktivitas transfer. Manajer Eddie Howe tetap dipercaya duduk di kursi manajer. Dia pun leluasa memilih pemain yang sesuai kebutuhan. Sejumlah pemain berhasil mengangkat performa Newcastle dalam waktu singkat. Alexander Isak, Dan Burn, Nick Pope, Kieran Trippier, dan Bruno Guimaraes adalah pemain anyar yang mampu mengangkat performa Newcastle. Kenaikan instan ini tidak terlepas dari kejeniusan Eddie Howe dalam meramu strategi. Secara defensif, Howe memastikan bahwa seluruh pemain terlibat dalam pertahanan, khususnya dalam melakukan tekanan untuk lawan agar cepat mendapatkan bola. Hal ini ditambah dengan gelandang bertahan yang sangat solid dalam diri Bruno Guimaraes dan bek-bek yang memiliki fisik tangguh sehingga mampu unggul dalam duel 1 lawan 1. Sebagai tembok pertahanan terakhir, Nick Pope pun mampu memainkan perannya dengan sangat baik dan tidak jarang ia melakukan penyelamatan krusial di laga-laga yang menentukan. Di sektor penyerangan, standing ovation pun patut diberikan pada striker Callum Wilson yang mampu menjadi top skor tim untuk 3 musim secara beruntun. Akan tetapi, jangan melupakan peran Miguel Almiron yang mampu menjadi pemain kunci di lini sayap Newcastle sebelum diterpa oleh cedera. Kompetisi Liga Champions 2023-2024 sudah menanti Miguel Almiron dan kawan-kawan. Ini berarti Newcastle akan menjalani musim dengan jadwal yang cukup menguras tenaga. Intinya adalah untuk menghadapi musim yang akan datang, Newcastle membutuhkan lebih banyak pemain yang mampu memuaskan Eddie Howe, khususnya di lini depan, karena kompetisi yang lebih padat sehingga tingkat resiko cedera yang lebih meningkat. Selain itu, Newcastle juga memerlukan pemain yang mampu untuk tampil konsisten dan maksimal sepanjang musim.
Bukan mustahil mereka akan menjadi klub top lagi di Inggris, bahkan mungkin di Eropa.